Patrick Kluivert bawa kabar baik dari Spanyol. Wonderkid 21 tahun minat gabung timnas Indonesia U23. Klub yang paling berpeluang rekrut Rafael Struijk. Klarifikasi aneh Arema FC tanggapi oknum supporter. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Klarifikasi aneh Arema FC tanggapi oknum supporter. Aksi barbar oknum diduga supporter Arema FC atau yang biasa disebut Aremania terjadi usai laga BRI Liga 1 melawan Persik di Stadion Kanjuruhan. Hal tersebut lantas membuat pecinta sepak bola tanah air geram lantaran seperti tidak belajar dari tragedi kelam beberapa tahun yang lalu. Menanggapi hal itu, manajemen Arema FC mengklaim mereka sudah berupaya maksimal untuk mencegah terjadi hal yang tidak diinginkan terjadi. Pengawalan pada tim tamu di area stadion sudah dilakukan. Namun, aksi oknum tersebut terjadi di luar kendali mereka. Kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah hal ini terjadi dengan melakukan pengawalan. Namun, ada oknum yang melakukan tindakan tidak bertanggung jawab di luar kendali kami. Ujar Security Officer Arema FC Bram Hadi Sultan. Di lain sisi, Kapten Persik J. Valente di unggahan akun Instagram miliknya turut menyindir aksi barbar yang terjadi pasca pertandingan melawan Arema FC. Menurutnya, Aremania seakan lupa dengan insiden yang merugikan tim dan sepak bola tanah air. Terlebih, beberapa jam sebelum kick-off, para penggawa Persik Kediri telah mengirim doa untuk 135 korban tragedi Kanjuruhan. Namun, doa dari pemain Persik itu justru dibalas dengan aksi barbar oknum supporter. Klub yang paling berpeluang rekrut Rafael Struijk. 1. Bali United. Bali United dikabarkan tengah menjalin komunikasi secara tak resmi dengan agen dari Rafael Struijk guna membahas kemungkinan terjadinya transfer. Melansir dari laman Transfermarkt, Rafael Struijk sendiri saat ini memang belum mendapatkan kepastian kontrak ke depannya bersama Brisbane Roar FC. Di sisi lain, keputusan untuk pindah klub ke Bali United memang cukup menggiurkan. Belum lagi, Rafael Struijk di klub tersebut juga berpeluang untuk lebih sering bermain di liga dibandingkan saat masih berseragam Brisbane Roar FC. Bersama Brisbane Roar FC di musim ini, Rafael Struijk sudah bermain sebanyak 10 kali dan hanya mencetak 1 gol saja. 2. Kuala Lumpur City FC. Melansir dari laman berita asal Malaysia, Makan Bola, klub asal kota Kuala Lumpur tersebut memang dikabarkan tengah mengincar beberapa pemain timnas Indonesia yang berstatus diaspora. Beberapa nama seperti Sen Patinama, Jerdi Ahmad, hingga Asnawi Mangku Alam juga dikabarkan tengah dicoba untuk direkrut oleh Kuala Lumpur City FC. Rafael Struijk sendiri juga bisa saja direkrut oleh klub tersebut, mengingat kontraknya yang akan habis pada bulan Juni 2025 ini. Tentunya peluangnya bisa bermain atau mendapatkan lebih banyak jam terbang di Liga Malaysia memang cukup besar mengingat banyak pemain timnas Indonesia yang terbilang sukses saat berkarir di sana. 3. ADO Den Haag. Rafael Struijk memang pernah menjadi bagian dari klub asal kota Den Haag, Belanda sejak tahun 2017 atau saat masih di Akademi ADO Den Haag. Bersama klub ADO Den Haag sendiri, dirinya sudah bermain untuk tim senior sebanyak 11 kali dan 41 kali untuk tim U21, sekaligus mencetak 11 gol dalam penampilannya. Tentunya, jika ADO Den Haag ingin merekrutnya, mereka hanya perlu menunggu kontrak sang pemain habis pada bulan Juni 2025 mendatang. Patrick Kluivert bawa kabar baik dari Spanyol. Momen tak terduga terjadi di tengah panasnya duel El Clasico antara Barcelona versus Real Madrid. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tertangkap kamera tengah berpose bersama supporter wanita yang membawa bendera Indonesia. Momen tersebut diunggah langsung oleh Kluivert melalui akun Instagram pribadinya @patrickkluivert9 dan langsung menarik perhatian publik sepak bola tanah air.
Mantan striker legendaris Barcelona itu terlihat tersenyum saat berfoto dengan seorang supporter perempuan yang mengenakan jersey Blaugrana sambil membentangkan merah putih dengan bangga. Kehadiran supporter Indonesia di laga prestisius ini seolah mempertegas dukungan global terhadap timnas Garuda, terlebih saat pelatihnya sendiri hadir dalam atmosfer El Clasico. Tak hanya berinteraksi dengan supporter, Kluivert juga memanfaatkan kunjungannya untuk bertemu sejumlah mantan rekan setim di Barcelona, seperti Ronaldinho dan Edgar Davids. Bahkan, ia sempat berpose bersama rapper dunia Travis Scott yang juga menyaksikan laga penuh gengsi tersebut. Pertandingan sendiri berakhir manis bagi Barcelona yang sukses menumbangkan Real Madrid dengan skor dramatis 4-3 di Stadion Estadi Olympique Luis Companys. Ini merupakan kemenangan keempat Blaugrana atas Madrid dalam musim 2024-2025. Usai menikmati euforia El Clasico, Kluivert kini kembali mengalihkan fokus ke misi penting, yakni mempersiapkan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Legenda Belanda tersebut akan segera bergegas ke Indonesia, tepatnya Bali, untuk memulai pemusatan latihan dan mematangkan skema guna mempermalukan Cina dan Jepang. Wonderkid 21 tahun minat gabung Timnas Indonesia U23. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Vandenberg kedatangan pemain muda potensial yang terus menunjukkan performa impresifnya musim ini. Adapun pemain yang dimaksud ialah Wonderkid Bali United Rahmat Arjuna. Di usia yang masih muda, Rahmat Arjuna selalu menjadi andalan pelatih Bali United, Stefano Kugura dalam pertandingan Liga 1 2024-2025. Terbukti, ia sudah memainkan 28 pertandingan di mana catatan itu cukup bagus sebagai pemain muda. Dari catatan penampilannya itu, pemain 21 tahun tersebut sudah mencetak 5 gol dan 3 assist untuk Bali United di musim ini. Statistik tersebut bisa membuktikan Rahmat Arjuna layak mendapat tempat di Timnas Indonesia besutan Gerald Vandenberg. Ditambah lagi, juru taktik asal Belanda tersebut sedang belusukan mencari pemain buat kejuaraan terdekat di mana Rahmat Arjuna bisa menjadi salah satu yang terpilih. Rahmat Arjuna pun mengakui dia berharap bisa dapat satu tempat dan panggilan dari pelatih Gerald Vandenberg. Kans Rahmat Arjuna untuk menjalani debut bersama Timnas Indonesia sendiri cukup terbuka lebar, terutama di kelompok usia U23 yang tahun ini disibukkan dengan berbagai ajang penting. Pertama, Piala AFF U23 2025 dijadwalkan berlangsung pada Juli ini dan menjadi ajang pembuktian awal bagi para pemain muda. Turnamen ini kerap dimanfaatkan pelatih untuk memberi kesempatan pada wajah-wajah baru, termasuk pemain yang tampil menonjol di kompetisi lokal. Kedua, kualifikasi Piala Asia U23 2026 akan digelar pada September mendatang dan menjadi babak awal menuju turnamen utama pada 2026. Ketiga, SEA Games 2025 di Thailand yang akan dilangsungkan pada bulan Desember mendatang.